Jangan sampai kita itu udah awareness anak-anak mudanya dengan kebudayaan kita, tapi tidak didukung. Bukan kecewa juga, kayak apa sih yang bisa saya dapat setelah bapak yang saya pilih ini jadi. Anak-anak muda itu harus punya ibaratnya identitas dan karakteristik. Apapun yang datang dia tidak goyah, punya tenaga, punya power kita cuma itu bro. Cirebon kota budaya. Aja isun Cirebon cunglanok. Bro, sehat bro? Sehat. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Nih, saya opening dulu nih. Oke, lanjut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kita sedang kedatangan brother nih. Mungkin tidak asing sih menurut kami ya, dari si bro nih. Ya kita anggap dia sebagai mantan pemuda dan pentua. Pemuda juga, pentua juga. Jadi apa? kita ngolah ya gitu lah. Kita ngolah berbagai macam segmen tentang pemuda yang ada di kota Cirebon ini nih. Mantap. Oke, siap bro? Siap. Oke, jadi akhir-akhir ini kesibukannya apa nih? Kesibukan, kita perkenalan dulu nggak? Boleh, iya kenalan dulu. Kita itu dari Dalan Dolan. Oh, Dalan. Iya, Dolan. Dalan Dolan. Apa tuh? Filosofinya sederhana. Loro dalan, bari dolan. Jadi ya kesibukannya gitu aja. Loro dalan, bari dolan. Dolan-dolan, loro dalan. Dalan itu harfiah. Ini banyak bro. Apa aja tuh? Ngukur jalan bisa. Nyari jalan rezeki bisa. Iya, sambil dolan. Tapi happy. Jalan menuju pelaminan? Iya, jalan menuju pelaminan bisa. Bisa banget. Apa aja pokoknya happy. Happy. Ya kan, dilakukan dengan cinta. Mantap. Ih bro, Filosofi yang sangat Cirebon. betul. Siapa nih bro? Kenal namanya nih bro? Ya, nama saya Doref ya. Saya juga timnya Bang Adi dari Dalan Dolan. Dolan. Sama dari Dalan. Bukan Doremi, Doref ya? Doref. Enggak Doremi ya. Doremi itu bukan. Nah, kegiatannya apa nih untuk Dalan ini? Ini maksudnya belum bang? Itu suatu bisnis apa memang geng itu Dalan tuh? Dalan dolan itu kalau bicara bisnis ya bukan bisnis ya kan, kalau bicara perkumpulannya bukan perkumpulan. Itu hanya kayak lu aja lah, fans Milan, Yoi. ya kan, fans budaya Iya. Nusantara dan budaya Cirebon. Udah ngefans aja, just suka aja. Mantap. Kalau rezeki itu pasti ngikut nantinya. Iya, Ya kan? betul. Intinya sih kita suka ngefans sama Cirebon khususnya, sama Nusantara khususnya, ya kan. Ya udah. Ini nih yang saya sampaikan nih. Jadi bukan bisnis, Makanya. bukan perkumpulan organisasi politik, ya kan, apalagi organisasi makar. Aduh, Ya kan? iya betul. Kita cuma orang-orang yang ngefans, majelis cinta. Penuh cinta kan? Penuh cinta. Iya. Lakukan dengan cinta. dijelasin dong kenapa bisa namanya Dalan Dolan. Nah iya betul dong, dijelasin. Tadi sudah dijelaskan. Dalan sambil dolan gitu Filosofinya sederhana. Kita riang gembira, luru dalan, bari dolan. Filosofi sederhana, nggak usah rumit. Jadi maksud spesifiknya mungkin terinspirasi lagi ngapain dong? Lagi jalan-jalan ambil dolan. Nah, itu Bisa filosofinya. kena ininya tuh. Saya tuh senang Inspirasi. traveling. Ya, jalan-jalan, ngukur jalan, melihat pemandangan, melihat budaya, ya kan. Sambil dolan, wah di sini ada peluang, Iya. dalan rezeki. Iya. Ya yuk. Tapi filosofinya ya kita nggak murni untuk berbisnis. Iya. Bisnisnya itu sambil jalan Ya, aja. mengalir aja. Itu rezeki dari Tuhan. Mantap. Keren Gitu. nih. Nah, ini saya lebih ingin, tadi kan katanya dalan dolan itu kan jalan sambil dolan, berarti kan sudah mendalan-dalan berdolan di seluruh kota Cirebon nih. Oh Nah, iya, jelas. kan pasti kan. Nah, ini kita mau menanyakan nih, sebenarnya bagaimana sih gambaran tentang dari dalan dolan ini tentang kota Cirebon tercinta ini nih? Kota Cirebon itu unik, bro. Gimana tuh? Ya. Dari era kerajaan sampai era sekarang itu unik. Ya. Persimpangan antara Jawa Tengah, Jawa Barat, perbatasan. Ya kan?
Jadi di situ itu Cirebon itu tempat berkumpulnya akulturasi, asimilasi kebudayaan dari berbagai ada yang dari luar negeri, Cina, India, Arab, ya kan, ada dari Sunda, Iya. ada dari Jawa, menghasilkanlah kebudayaan baru Cirebon, ya kan. Nah, beberapa tahun ini Cirebon itu sudah diresmikan sama pemerintah. Kenapa itu? Diresmikan menjadi suku tersendiri, bro. Jadi ya wong Cirebon ya suku Cirebon. Bukan suku Sunda gitu, bukan? Bukan suku Sunda, Bukan bukan suku suku Jawa. Jawa juga, ya kan? Suku Cirebon bisa. Saya merinding nih, yakin. Oh, Keren nih. itu Excited Cirebon nih. teman-teman pemuda-pemuda Cirebon kudu weru, Wah, ya kan? lu nih Cirebon nih. Ya kan? Dan Iya. harus bangga sih kita, bangga banget lah punya kita tinggal di Cirebon, kita juga keturunan orang-orang Cirebon. Harus bangga. Karena contohnya mas, Oh, saya itu kan kuliah di Jawa Tengah ya. Jawa Tengah. Nah. Kenapa nggak pilih Cirebon? Ya kalau kuliah Enggak, katanya bakal di Cirebon. Enggak. tapi kan maksudnya gini ya, saya itu Iya. kuliah di Jawa Tengah kan. Ah. Saya tuh ngobrol sama orang Jawa Tengah ya pakai bahasa Cirebon pasti nggak ngerti juga mereka kan. Saya apalagi ngobrol sama orang-orang yang bahasa Sunda ya, lebih nggak ngerti lagi kan. Jadi pokoknya ya bahasa Cirebon tuh unik lah. Iya. Kalau dibilang ada Sundanya ada juga bahasa Sundanya gitu. Bahasa Jawa ada juga bahasa Jawa. Tapi bahasa Jawa yang beda lah. Iya. Soalnya saya teman-teman saya di Semarang itu kalau saya ngomong bahasa Cirebon malah wah nggak ngerti lah. Mungkin orang Brebes, orang Tegal masih agak Masih agak ngerti ya, agak mepet-mepet kesini lah cuma ya. kalau udah Jawa Tengah banget saya. Tapi sering nggak di komunitas di mahasiswanya sering Cirebon punya ilmu apa? Gimana lagi tuh? belum Belum. Tapi kata lagi Cirebon tuh punya ilmu apa nih? Cirebon kemana apa lah gitu? Klinik ya. Iya. ilmu dong. Jadi suku Cirebon kamu mahasiswa sejarah, saya jadi presenter, bro. Suku Cirebon itu apa? Tersebar kemana saja? Iya. Budayanya apa? Coba mahasiswa sejarah. Sebalik ya, sebenarnya ya, tapi nggak apa lah. Tapi ya, Ini kita ngobrol, spesifik. ini kita ngobrol santai. Oh, santai. Kita ngobrol santai. Coba jelaskan suku Cirebon itu apa, bro? Nah yang tadi saya tahu kalau suku Cirebon tuh malah kita kan apa ya, sejarah Cirebon sendiri kan kita terbangun itu dengan nama awal kan Caruban. Iya, Caruban. Tadi yang udah dijelasin sama Bang Andi juga kalau Cirebon itu kan hasil akulturasi dari budaya Jawa dan sama budaya Sunda juga kan. Caruban itu kan artinya sendiri kan perkumpulan orang-orang yang datang gitu. Iya. Caruban sendiri kan artinya perkumpulan. Iya. Dan ya itu perkumpulan itu orang-orang Jawa yang datang ke Caruban dan orang-orang Sunda yang datang ke Caruban itu ya tadi menghasilkan akulturasi budaya yang sekarang ada di suku Cirebon kita ini. Dan penyebaran wilayahnya malah wah banyak banget ya, Kabupaten Majalengka itu juga kan masih suku Cirebon juga kan. Kabupaten Indramayu bahkan sampai area Subang itu, Blanakan gitu-gitu. Itu masih suku Cirebon. Kalau tidak percaya coba kalian Google. Iya. Google lagi, kamu harusnya profesor sejarah, Pak. Rujukannya jangan Google. Tapi memang keren sih ini saya pikir ini anak muda kok bisa saya tahu sejauh ini tentang Cirebon. Karena saya masih sejarah. Oh, masih sejarah. Dan saya harus diwajibkan untuk hafal sama sejarah lokal. Sejarah lokal artinya ya saya berasal dari Cirebon ya saya harus hafal sama budaya Cirebon gitu sih. Ke pokok tugas gitu lah ya. Enggak, Pokok bang. Kalau bisa ke pokok apa kan biasanya lu. Pokok bahasa. Lah itu uniknya bahasa Cirebon. Bahkan kita untuk mengartikan ke bahasa Indonesia itu Iya betul. Setuju banget itu. Iya. Apakah kali gane? Ya. Dilalai. Keren bro ya. Kita tuh sebenarnya berprinsip banget Cirebon dulu ya. Prinsip, ya kan? Aduh kurang apa? Nah tapi seberapa penting nih? Kira-kira peran kita sebagai anak muda untuk Cirebon nih? Peran pemuda untuk Cirebon itu menurut saya sangat-sangat penting. Siapa lagi kalau bukan kita yang melanjutkan orang tua kita? Iya. Ya enggak sih? Setuju. Benar nggak?
kalau kita nggak ngerti tentang budaya kita, akhirnya datang K-pop, akhirnya jadi Iya. K-pop, Iya, ya kan? Iya. Datang lagi dari RAB apa RNB, ya kan? Iya. Jadi budaya Amerika. Nanti budaya Amerika melegalkan LGBT. Iya. Ini. Tapi kemarin juga kita kedatangan tamu dari paranormal juga. Saya kagum sendiri dengan artian Cirebon terkenal dengan mistis sebenarnya. Ya. Tolonglah pertahankan budaya mistisnya nih. Terkenal mistis. Nah kalau yang bisnis malah Bang Adi nih. Walaupun saya nggak percaya, tapi kan Cirebon karena Mistis. teman saya aja kan di Jakarta, bro, punya orang pintar enggak? Pintar apa nih? Pintar nerawang? Hah? Nerawang bang? Gila, kira tuh pintar apa ya? Pintar teknologi lah ini. Nerawang, hah? budaya mistis Cirebon itu ada. Iya. Nyatanya memang ada, tapi hebatnya lagi orang-orang Cirebon itu tidak disalahgunakan untuk menyakiti orang. Iya, betul sih. Iya kan? Setuju. Tidak disalahgunakan untuk menyakiti orang, tapi untuk menolong orang. Iya. Ya kan? Yang mungkin lo nggak bisa gaib-gaib seperti itu kan, tapi datang orang-orang Cirebon banyak yang bisa. Iya. Lo mungkin nggak tahu ya. Misalnya rumahnya angker, ya kan? Datang nolongin, Iya. ya kan? Wah, masukin botol. Iya, betul. Ya gitu kan? Iya. Nah, itu menolong orang, Hmm. bukan untuk nyantet. Iya. Jangan disalahartikan, Setuju. ya kan? Itu hanya oknum, ya kan? Misalnya yang di mana mungkin yang terkenal lagi Banten kan? Nah, Banten juga anaknya Cirebon kan? Iya. Ibaratnya Sultan Banten itu kan anaknya Sunan Gunung Jati. Ya, masih satu budaya. Satu budaya. Nah, suku Cirebon itu tersebar sampai ke arah sana, bro. Nggak cuma di pesisir utara Cirebon sampai Subang dan Pamanukan, Banakan, ya kan? Sedikit ke sini Losari ya, Losari itu masih suku Cirebon, bisa sampai ke Banten itu masih suku Cirebon Serang. Coba kamu dialeknya juga mirip-mirip sama Cirebon, Iya. ya kan? Di area Banten sana. Iya, betul. Nah, itu memang kita Wong Cirebon, khususnya pemuda Cirebon harus mengetahui kalau kita itu udah menjadi suku tersendiri, ya kan? Nih, seperti baju saya. Wih, apa Gitu itu? kan? Cunok. Cungnok aja isin isun Cirebon. Makanya apa tuh? Ya intinya teman-teman nggak usah kalau kemana-mana ngaku saya orang Bandung, Oh iya. saya orang sok-sok gimana gitu ya? Jawa, ya kan? Iya. Saya orang Jogja, Iya. padahal kan orang Cirebon, Iyalah. ya kan? Betul. Banyak lah yang terkenal orang-orang terkenal dari Cirebon. Perlu apa seniman atau Avandi, Iya. itu salah satu tokoh Cirebon. Jajang Senur, Iya. ya kan itu orang Cirebon. Berarti selain mempertahankan budaya, Selain budaya apa ya? anak budaya nih, apa aja tuh selain mempertahankan budaya kota Cirebon nih? Ya, budaya boleh, ya kan. Mempertahankan budaya boleh, tapi tidak menolak juga modernisasi, bro. Ya kan. Jangan sampai kita ketinggalan. Kita tetap bisa masuk modern, tapi tetap punya karakteristik Cirebonnya. Ojo hilang, Betul. ya, aja hilang, Iya. aja hilang Cirebonnya, bro. Iya. Ya. Misalkan teman-teman yang suka K-pop ya dijauh-jauhin aja sama Cirebon ini. Nah, itu kan Tapi itu untuk K-pop itu ya. budaya baru, modernisasi dicampur budaya tidak menghilangkan tentang karakteristik kita, bro. Udah banyak lah contoh-contoh yang R&B Cirebonan, Iya, ya kan? iya. Seniman-seniman kita, ya kan? Itu kan mengakulturasi modern dengan kebudayaan. Itu bagus, keren. Kreativitas seperti itu, bro. Orang-orang Cirebon kudu weru, ya kan? Aja isin ngaku wong Cirebon, Iya. ya. Intinya sih seperti itu, bro. Mungkin yang suka drama Korea subtitlenya bisa diganti. Itu bisa jadi pekerjaan, jadi translator Cirebon. Saya siap. Ini siap nanti. Baru di Netflix juga kan ya. Bener sih keren sih. Iya. Jangan sampai nanti sekarang udah masuk kan di Iya, Google iya. Translate itu bahasa Jawa. Iya. Nanti bahasa Cirebon bisa masuk. Iya. Tapi udah ada loh. Udah ada. Nggak ada. Google Translate itu bahasa Oh. Cirebon itu udah. Wah, sosi. Oh, itu Coba cek. kan saya Jawa doang. Translate maksudnya. Saya ngerokok. Gak apa-apa bang, santai aja di sini. Kan belum loh. Jadi bebas aja gitu. Ruang bebas berarti ya. Ruang bebas. Cirebon. Seperti itu, brother. Iya. Jadi semua kita mengajak siapapun, ya kan. Orang-orang Cirebon yang lahir di Cirebon khususnya,
Ya udah, mulai sekarang akuilah kalau jati dirimu itu dari Cirebon. Iya, betul. Ojo isin. Iya. Aja Jangan isin. malu-malu ya, Bang ya. Jangan malu-malu. Saya orang Cirebon. Hmm. Ya, saya wong pesisir, Kejawanan misal. Aja isin. Ya kan? Gitu. Iya. Saya kemana-mana. Cuma kadang-kadang Cirebon tuh ikonnya kampung, Bang. Ada yang bilang itu gimana tuh bapaknya tuh? Tergantung Mungkin dari gitu tuh. Cuma kadang-kadang orang kampung juga yang banyak sawah yang ternyata ya. suki-suki bro. Iya. Iya. Sawah terus ning apa Gebang, Iya. dua kapal berapa Oh. titik. Iya. Bener boleh? Suki-suki boleh? Cuma nggak tahu nomor tuanya. Suki-suki. Jadi kita jangan Iya. rendah diri, ya kan. Kita harus percaya diri kalau saya dulu lagi mahasiswa lokal saya di sini Cirebon. Saya mengikuti tour ya, perkumpulan mahasiswa se-Indonesia. Selalu saya dikasih wejangan sama rektor saya waktu Iya. itu, almarhum Pak Jakaria. Ajak izin ngaku Om Cirebon. Iya. Tolong kasih tahu, Hmm. ya kan, Cirebon itu apa Iya. ke masyarakat, pemuda-pemuda yang lain di sana. Saya presentasi, biasanya kalau ada perkumpulan kayak gitu suka ada momen presentasi dari setiap kota loh. Ya duta Cirebon, Iya, gue iya. kenalin Cirebon itu bukan Seperti Jawa, ini. bukan Sunda, Iya. ya kan? Bukan berarti saya sukuisme, Iya. ya kan? Bukan berarti sukuisme. Kita itu memang Indonesia itu luar biasa Betul, Nusantara. betul. Apa namanya? Bersatu dalam keberagaman. Bukan berarti saya sukuisme. Iya. Suku saya lebih tinggi Oh. daripada suku lain, enggak. Kita hanya memperkenalkan, ya kan? Kalau Indonesia tuh lebih kaya, ternyata dari sepulau Jawa pun ada beberapa suku, ya kan? Dan Cirebon salah satunya gitu ya. Salah satunya, ya kan? Tadinya kan hanya suku Jawa dan suku Sunda, betul nggak? Dan suku Madura di Pulau Jawa, ya kan? Sekarang sudah dipisahkan dengan dialektika. Misal di Jawa Tengah, Iya. ya dialektika Semarang dengan Brebes pasti beda, ya kan? Bahasanya. Iya, betul. Tapi sekarang tambahan baru lagi suku Cirebon, bro, yang tersebar di wilayah sepanjang pesisir Cirebon sampai ke Banten. Lebih berwarna berarti. Lebih berwarna, Jawa tuh lebih berwarna dengan adanya suku baru ini yang sudah diresmikan, dan itu udah hasil penelitian orang-orang ahli, nggak sembarangan. Nah, itu sudah membuktikan kalau kita itu punya kultur sendiri dan kepunyaan kebudayaan sendiri, dan harus percaya diri, bro. Iya. Anak-anak muda Cirebon kudu percaya diri, Untuk percaya diri ya. ya kan, Betul, membangun Cirebon. Cirebonnya. Nah, untuk mempertahankan apa namanya kultur dan budaya di Cirebon sendiri seperti apa untuk anak-anak muda nih? Ya, Sebenarnya mungkin kalau untuk mempertahankan ya gimana ya Mas? gimana? Ya paling utama sih sebenarnya kita harus tumbuhkan dulu ya, maksudnya ya kayak tadi Bang Adi, kalau kita tuh nggak boleh malu gitu, Iya, kalau makanya itu ya. kayak membranding nih kita tuh orang Cirebon gitu. Cuma memang mungkin yang pertama harus ada di diri pemuda sendiri, biar kebudayaan itu nggak hilang ya harus menumbuhkan rasa cinta itu tadi terhadap budayanya kan. Ya itu mungkin kalau seperti itu mungkin hanya sebatas asumsi, tapi kan tidak ada apa namanya bukti nyatanya nih bahwa biar masyarakat luas tahu gitu tuh. Misalnya kalau di media-media ini Cirebon loh. Nah itu seperti apa tuh kira-kira hal-hal seperti itu tuh? Nah Apakah itulah, membuat suatu acara? nah itulah yang sedang dipikirkan dolan-dolan. Nah itu. Kita itu suka berkumpul sama anak-anak muda. Ini kita sekalian promosi. Gak apa-apa. Seneng gak? John, ada yang telepon dulu John. Ada John. Ada yang telepon dulu. Jadi Manajer. lagi dalam itu Cek buat mati. filosofinya sederhananya seperti Orang itu. Cirebon dulu nih. Orang Cirebon. Orang Cirebon. Bodoh, baru Iya. aja izin. Aman John. Nah, kan tadi kan apakah membuat suatu ini saya belum ini nih ya, sorry nih bro, belum terlalu termasuk batas saya soal Cirebon kan belum tahu nih. Cirebon apa lah kesuarae kan lah misalnya dari gitu. Nah itu gimana cara mempertahankan di suatu orang biar orang lebih tahu luas gitu. Lebih tahu luas sebenarnya. Kita itu ibaratnya orang-orang masyarakat pemuda yang nggak punya power ya, bro. Nah betul sekali. Iya kan? Bukan turunan raja, Iya. ya kan? Bukan balungan gede, Iya.
Dodo. Kan sulit kayaknya tuh bro. Iya, Buat sulit kayak gitu tuh bro. Apalagi nggak nampik ya dan nggak munafik kita kalau tanpa Kita ada butuh bantuannya bantuan, dukungan atas kan nggak mungkin juga dong gitu tuh. Betul. Kita langsung set di A1 lah istilahnya gitu tuh. Udah ada contoh 1945, ya kan? Harus ada tokoh-tokoh seperti Bung Karno dan Bung Hatta. Nah, iya. Bener nggak? Bener lah. Untuk membangun kekuatan-kekuatan di bawah, ya kan? Untuk memunculkan itu kebersamaan. Iya. Intinya kebersamaan. Nggak cuma dari sisi kita dalan-dolan, dari si bro juga ini salah satu contoh, Iya. ya kan? Untuk mempromosikan apa itu Cirebon. Betul, sengaja Ya kan? banget ini ya, betul. Seperti itu kan. Nah, itu kita nggak bisa sendirian, ya kan? Berat bro. Jadi memang harus ada sinergitas ya dan budaya ya. Iya, benar. Ibaratnya kita itu bukan orang politik, Iya, iya. bener nggak? Iya. Bukan pemerintahan dan sebagainya. Pemerintah udah mungkin udah pusing sama apa mikirin jalan-jalan yang berlubang di timur itu, ya kan di barat itu lubang semua. Yang Bro. jaga, ini bang semua nggak jaga di CSB gitu kan. Pemerintah pusingnya itu. Tapi ini harus banget dibahas nih. Politik ini, politik. Ya juga sih ya. Tapi kalau ngurusin lubang terus budaya Cirebon kapan dipertahankan gitu. Harus ada ibaratnya sinergitas ya antara pihak budayawan seperti keraton Kasepuan, Iya. Kanoman, Kacirebonan, Iya. Kaprabonan dengan pemerintah, ya kan? Dan dengan masyarakat. Bro. Tapi kemarin datang dari Cirebon History katanya untuk mengatasi suatu perizinan di Cirebon sulit. Nah itu kita bingung sebenarnya. Kenapa tuh? Ya, Kan padahal sama-sama membangun gitu loh. Bahkan dalam Saya, beberapa kali saya tidak mengalami. mengerti politik itu bro. Politik. Kan budaya gitu. Nah. Kenapa kok sulit gitu tuh? Harusnya bapak-bapak di atas ya kan barangkali dengar Berharap nonton. Berharap Saya berharap nonton lah. Asli. harus lebih respect terhadap budayanya. Iya. Jangan sampai kita itu udah awareness anak-anak mudanya dengan Iya. kebudayaan kita, tapi tidak didukung sama bapak yang punya duit, gitu loh. Kita itu cuma anak, ya kan? Jalur duit kan bapak ya beli. Iya, Nah kayak gitu. Harus semua stakeholder yang ada di Cirebon harus sama-sama bersinergi. Kita mungkin nggak punya uang, tapi kita punya kreativitas, punya kekuatan di bawah, kekuatan massa dan sebagainya untuk membawa gelombang-gelombang Iya. energi cinta kepada Cirebon, ya kan? Karena harus didukung sama bapak-bapak di atas yang punya duit, Iya betul. ya kan? Betul. Kita mah apa lah ya? Kita mah apa lah? Korek. Iya, makan mie orek atau telur. Iya. Ya. Karena ini menurut saya sendiri ya, Cirebon itu sebenarnya potensi luar biasa loh. Ikonik luar banget biasa. tengah-tengah. Karena kan apa? Dari supporter aja tuh ada semua. Persib, Jakarta, terus Arema, itu jadi satu di Cirebon. Bisa mengkonon ya? Bisa mengkonon gitu tuh. Kan ini suatu harus dibanggakan potensi untuk membangun kota Cirebon sebenarnya lebih kompak. Betul. Gitu. Nah itu benar, Ton. Apa namanya? Kita itu kompleks ya. Kita itu unik, Unik banget. unik banget ya. Kan? Contoh aja rel kereta aja paling banyak di Cirebon, persimpangan. Iya. Bener nggak? Iya betul. Double track, Iya. triple track, Iya. ya kan? Itu di Cirebon. Itu bukti dari zaman dulunya memang Cirebon itu tempat lalu lintas. Ya, lalu lintas perdagangan dari utara ke barat, dari barat Iya. ke timur, lalu lintasnya di sini semua. Jadi sangat kompleks. Semua itu kita punya, ya sumber daya manusia kita punya. Keberagaman dan kedamaian itu kita punya. Iya. Yang Panjunan ya, kita baru lah di Panjunan. Iya. Sebelah ada orang Cina biasa baik, Iya. ya kan? Nah itu modal besar sebetulnya Iya, betul. dari masyarakatnya. Kalau itu modalnya yang utama dalam pembangunan, ya kan, adalah masyarakat. Kalau sudah damai, insya Allah, Iya. ya kan. Tapi kayaknya saya pandang juga kenapa sih kok harus Jawa Barat tuh terpaku dengan Bandung, sama lagi tuh ya pokoknya yang kota-kota gede lah. Karena Cirebon ini sendiri juga kan luas gitu tuh, Betul. bro. Apalagi kemarin saya lihat di Deklarasi aja dah Provinsi Cirebon berarti. Ya, saya belum bisa ke arah sana ya. Kalian belum ada power gitu tuh. Belum ada power. Nah, itu makar. Makar, oh iya. Jangan, boleh. Enggak, kita tidak makar, membangun. Tidak makar, paling kami, maaf. Membangun. Kita Nah, membangun kebudayaan kita. gimana caranya untuk membangun? Misalkan ini contoh dari Medan, lihat nih, gimana cara membangun bahwa pemuda Cirebon yang ada itu apa namanya
ya kembali lagi ya ke kita masing-masing, saling egoisme tinggi, Nah itu. saling apa namanya hebat kita, hebat saya. Nah itu gimana Bang? Nah itu sebenarnya saya bisa jawab. Nah itu coba. Karena apa ya, pemuda itu emang intinya harus ada yang mengajak ya Mas. Ya contoh saya ya, Iya. mungkin sebelum saya gabung sama Dalan-Dolan itu ya mungkin saya juga bisa dibilang ya tadi anak-anak muda yang individualismenya tinggi kan. Cuma setelah saya kenal sama Bang Adi, setelah saya kenal Dalan-Dolan kan, ya Bang Adi tuh coba ngejelasin kalau udah berapa kali ya Dalan-Dolan tuh ngebawa orang-orang untuk ngunjungin Jogja, untuk kemana-mana lah. Iya. Tapi bahkan kita tuh nggak bisa mengeksplor kota kita sendiri yang jelas-jelas apa ya, kebudayaan tuh ada semua gitu di Cirebon. Hal-hal unik tuh ada semua di Cirebon. Bahkan Cirebon itu satu-satunya kota yang punya keraton paling banyak kan. Iya, misalnya itu. Intinya harus ada yang mengajak lah. Harus mengajak. Berarti nanti Bang Hamid for one Cirebon berarti ini. Bisa jadi. Kayak satu. Ya karena kan logis aja ya. Saya aja sendiri kayak misalnya coba ngajak orang lah buat, ayo orang muda, nggak mau. Saya aja mentalnya kurang nih. Haruslah ngapain gitu tuh. Berarti ini mentalnya kuat lah ya orang ngajak. Karena dia Gimana tuh Bang? Ini berarti triknya gimana tuh Bang? Untuk menghadapi mengajak hal-hal pemuda yang keras kepala untuk membangun itu seperti apa gitu kan? Egoisnya tinggi banget. Egoismenya tinggi, keras Sok-sokan, kepala, gitu ya juga. kan, sok-sokan. Ya kita aja jangan ngesok lagi, rendah aja. Rendah aja. Yo, Iya. gimana anak muda? Cuma kalau untuk junjung oli apa gitu Gimana gimana? apa? Nah, itu angka materialismenya harus dirubah mindsetnya. Kalau kita itu tadi kita itu ikhlas ya kan, dengan tari Dalan-Dolan, luruh dalan baridolan, ikhlas untuk memperkenalkan budaya. Insya Allah rezeki mah datang sendiri bro. Benar tuh bro. Ya kan? Benar sekali. Orientasinya dibalik, jangan orientasinya uang dulu, ya kan? Orientasinya kita coba bermanfaat dulu. Iya. Insya Allah rezeki. Jadi intinya pemuda sekarang tuh krisis mindset ya Bang ya. Krisis. Iya. Tolong gimana lah cara mengubah Itu Gen Z, saya udah Gen Z soalnya. Tapi kalau mau membidayakan butuh ini juga ya, bener nggak bro? Butuh gimana tuh mau mindset anak muda biar jangan dulu soal duit lah, gitu. Ini kan mental yang harus anak muda jaga gitu Bang. Betul. Materialismenya susah Iya. sih, karena sekarang emang ya paparan dari luar ya, dari luar media sosial dan sebagainya, dengan masifnya berita-berita, pengaruh-pengaruh dari eksternal itu banyak tuh, ya kan? Justru sekarang adalah PR-nya bagaimana kita itu punya tameng dulu dari eksternal. Dengan apa? Dengan menanamkan tadi saya bilang dasar-dasarnya. Ya kan? Kalau kita itu ya tadi saya bilang aja isin Sunuang Cirebon, ya kan? Itu dasar-dasarnya dulu di mindsetnya. Insya Allah kalau udah rasa cinta, ya kan, terhadap kota kita, budaya kita khususnya dan umumnya terhadap Nusantara, ya Bung Karno dan kawan-kawan yang kalah senjata aja bisa ngusir Belanda. Iya betul. Intinya kan mindset dulu, mindset kita dibentuk, ya kan. Kalau kita itu harus, jadi jangan terlalu idealis banget juga lah ya. Harus. Ya itu sih bro. Ini kita bahas lagi nih ya. Ini kita anak muda tuh harusnya cup gitu tuh, jalan aja dulu urusan apa namanya uang memang gitu, bener nggak Bang? Betul. Rezeki memang Iya. Setuju nggak tuh kayak gitu tuh? Setuju. Kalau bisa salah tolong koreksi nih. Tapi saya sudah merasakan itu. Oh sudah merasakan. Iya. jangan aja dulu urusan uang, nanti pasti datang, ya kan. Apalagi kita udah punya potensi lah ya. Iya. Kita yakin kita punya potensi nih, insya Allah rezeki mah datang dengan sendiri ya. Dengan aura-aura yang Allah kasih gitu. Nah, tantangannya apa nih sebagai ya mungkin tadi ngajak-ngajak, terus sebagai anak pemuda juga saya nih untuk melestarikan Cirebon, tantangannya apa? Tantangan terbesar pertama mungkin mindset bisa masuk, tapi tadi egoisme, dewek itu loh. Iya itu Bang yang kita amati Itu sayangkan. tantangan yang terbesar. Iya. Kalau menurut saya, tadi kan kita itu punya power apa sih? Duit kagak punya, politik juga kagak punya, ya enggak? Yang kita punya adalah ya tadi United University, ya kan? Lu dengan gaya lu
gua dengan gaya gua, dia dengan gaya dia, gitu loh. Tapi dalam satu visi, Cirebon, nonjolin lah Cirebon, gitu loh. Insya Allah datang sendirinya. Iya. Wah, ternyata anak mudanya bagus di sini. Ada tuh mungkin Iya. yang lihat ya, Lihat. perusahaan-perusahaan mau ngasih sponsor untuk bikin annual event, Iya. ya kan? Cirebon. Annual event tahunan Cirebon di depan keraton misalnya. Iya. ya kan? Jadi tanpa bantuan pemerintah juga sebenarnya bisa kayak. Sebenarnya bisa. Tinggal gimana emang ya itu sinergitas tadi yang harus dibangun. Itu sih yang Kalau penting. pemerintah mungkin lagi pusing ngurusin jalan yang masih lubang, kita sebenarnya bisa asal kita bareng-bareng. Iya. Tapi kalau mikir aja lubang gimana nih bro? Hah? Kalau mikir aja lubang terus masa nggak bantu kita? Iya ya. Bikin lubang aja ya. Iya. Aduh. Tapi kan memang udah ya gali lubang tutup lubang. Lubang. Lubang diberesin ada lagi lubang. itu. Nah itu Masih sebenarnya dilubangi memang, gitu. memang harus kayak contoh ya di dunia kampus lokal ya contohnya. Itu kan politik kampus itu luar biasa bro. Dan itu harus ada orang-orang politik kampus ya yang punya mindset sama dengan kita orang kreatif, Iya. ya kan? Tujuannya sama, caranya berbeda. Iya betul. Bener nggak? Mungkin kesana mah ke saat pemerintahnya Nah, ya. kalau Kayak- Wisda di DPR, Wisda di politisi di balai kota dan sebagainya, ajak lalen, ngono Iya, loh. betul. Ya, batur-baturnya ning bawah masih akeh. Iya, Nah, iya. kayak gitu. Hmm. Intinya semua itu punya peran masing-masing, Hmm. semua punya kekuatan masing-masing. Mhm. Ya, itu harus dieksplor lebih dalam. Mungkin kekuatan saya seperti ini, kekuatan kamu seperti ini, mungkin kekuatan anak-anak politik kampus ya seperti Iya. itu gitu loh. Oh. Semua punya tujuannya, yang penting Iya. tujuannya sama. Hmm. Nah untuk menemukan orang-orang seperti itu seperti apa tuh? Untuk menemukan orang-orang yang pemuda seperti itu tuh, apakah kita harus banyak bergaul? Betul. Apakah sering ngopi gitu? Sering ngopi ngudut, Sering gitu, ngopi, mikirin masa depan. Oh. Udah gitu aja. Kata Soekarno lebih baik orang yang apa namanya? Saya lebih suka pemuda Yang yang berpikir negara ya. Orang yang merokok berbahan. sambil memikirkan negara Saya nggak daripada perlu nih. Ntar 2 jam ya. 2 jam orang dulu mikir negara. Kita mikirin negara. Iya. ini konten YouTube-nya gak jadi ganti berarti 2 jam hanya merokok nggak jadi bahas Cirebon itu mungkin yang hanya apa ya perumpamaan saja. Iya. Maksudnya ya intinya ya emang mungkin lebih baik kita ya bareng-bareng duduk memikirkan visi yang sama gitu daripada kita Berganti mementingkan sendiri. individualis kan. Berarti kita juga Individualis. anak muda juga jangan terlalu introvert banget lah ya. Jangan drover. Oh, ya, Jangan terlalu curigaan, ya kan, Iya, sama betul sih. orang. Banyak Jangan gitu sih. baper. Oh. Wah, kamu mau ngambil manfaat doang dari gua. Iya, Jangan kayak iya. gitu, bro. Mhm. Ya kan, kalau menurut saya ya, Iya. semua tuh harus disadari semua elemen. Mungkin ya. Tadi kayak kalau kemarin-kemarin ada anak ekstasi diundang lu kan, Iya. ada anak boboto, Iya. terus ada Cirebon History. Iya. Semua punya kekuatannya Betul. masing-masing. Itu keren banget itu kalau satu. Ya kan? Dan itu harus ada wadah silaturahmi anak-anak muda Cirebon. Nah, Kalau berarti menurut saya. apa nih peran pemerintah lain kembali lagi nih Hah? pembinaan anak muda seperti ini nih. Contohnya misalkan Seharusnya sudah ada. apa tuh? Ya kan? Hmm. Di balai kota ataupun di DPRD Cirebon harusnya kan dia itu udah punya namanya wadah Karang Taruna. Iya. Itu harusnya diaktifkan. Hmm. Karang Taruna seperti itu. Hmm. Jadi jangan cuma base-nya by wilayah. Hmm. Wilayah misalnya di sini Hmm. Kalijaga, Iya. ya kan? Jangan cuma base wilayah. Hmm. Tapi semua base by community, bro. Iya. Semua community itu punya peran masing-masing dan cukup punya andil besar, Hmm. bro. Hmm. Lu suka bola, Iya. ya ada pasti ada Pasti ada. hubungannya, Betul. ya kan? Kita suka jalan-jalan, ya pasti ada hubungannya, Hmm. ya kan? Ente suka politik, ya pasti nanti ada hubungannya. Hmm. Ya itu harus punya ibaratnya kayak semacam Karang Taruna atau apa, ya kan? Yang nggak cuma sempit, Iya. pergerakannya hanya sebatas wilayah gitu. Ih, mantap. Ya kan? Iya bener nih. Next kita nanti kumpulin lah. Harus dikumpulin, Kita semua nanti Bang Hamid harus satu nih. silaturahmi, jangan Iya, ya, harus. nanti saya jadi S1, bahaya kita jadi Nggak apa-apa lah. wali kota, Ya nggak apa-apa Bang. politik Mantap sekali lah. sekali. Nah, Dukung, Terus boleh. terus untuk pemuda di era digital nih, tanggapannya seperti apa nih? Sekarang kan era modernisasi nih.
digital lah. Nah, Jadi milenial itulah. udah Tepat banget nih, genjet. bukan genjot, kata bukan genjot. Ini Gen Z banget nih. Iya, gadget, Iya, banget. gadget. Ya mungkin ya tadi ya ini juga bisa jadi kesempatan juga kan di era digitalisasi yang kayak gini. Tadi juga kan di awal udah dibahas kalau emang mungkin kadang anak-anak muda juga terlalu memikirkan tentang materialistis itu Iya, kan. iya. Tapi ya ini loh waktunya mungkin kita bisa jadi konten kreator gitu loh. Jadi kayak konten kreator yang mungkin bisa menghasilkan dan kita juga bisa sekaligus mengenalkan budaya-budaya Cirebon kan. Bisa lah kayak gitu. Sebenarnya saya pengen seperti itu. Jadi jangan harus melek teknologi lah ya. Gitu. Cuma kadang ada aja bro di kampung-kampung yang gaptek tuh ngirim WhatsApp itu tuh nggak bisa gitu. Anak muda kan apa? Kayaknya Gen Z udah nggak ada mas Oh, nggak ada. yang gaptek banget. Taunya ya. tuh apa sih Yantek sama apa sih itu tuh? Ya, Sama tahu nih. Ada apa sih? Baru minggu lalu dia Iya, tadi sama Gen Z. Oh, saya baru tahu ada kayak gitu. enggak. Oh, enggak. Yang itu bisa buat hal yang berbeda. Kenapa tahunya seperti itu gitu tuh anak muda tuh ya? Nggak positif aja Saya gitu. buka Yandex untuk buka Oh, website sekolah kan untuk cari jurnal ilmiah gitu. Iya. Jadi seperti itulah ya. Ya, Jadi emang harus melek teknologi ya. harus melek teknologi. Teknologi itu ada untuk mempermudah kita, ya kan? Yang mungkin Memanfaatkan lah supaya kita itu terlalu sibuk. Ada teknologi perkumpulan di digital, ya mungkin ya. Iya. Ada salah satu yang anak muda Cirebon yang bisa tentang digital bikin website khusus Iya. perkumpulannya. Iya. Nggak ada yang nggak mungkin kan? Iya. Perkumpulan orang-orang Cirebon jadi member Iya, semua di betul, sini. betul. Wah itu bisa itu. Kita itu bisa jadi ormas nanti. Jangan mati kini kami bersama. Tapi bersama dia mau bunuh nanti. Bahaya. Ya minimal main game lah ya. Nah. ML kan bisa jadi peluang tuh kan udah masuk ke sport juga kan. E-sport, Gitu. ya kan. Tapi banyak itu di Cirebon ada. Banyak, lu harus ngundang nanti ada. Harus undang. Harus ngundang pentolan orang Cirebon yang ngurusin Nah, game. motivasi banget tuh untuk anak muda tuh. Mantap gitu. Iya. Jadi banyak semua elemen-elemen yang sekarang kita harus sering silaturahmi sih. Intinya segala sesuatu itu komunikasi. Iya. Ya. Kalau komunikasi itu baik, tidak ada miss, insya Allah ya jangan lancar gitu. Iya. Kalau kita awalnya komunikasi aja kurang, ya kan, saling curiga, Iya. aduh lu mau manfaatin gue, Iya. ya kan, wah, udah apa namanya sih? Mau dapetin apa nih dari kita nih gitu. Apa ya. bahasanya negative thinking lah, Iya. ya kan, nggak positif, Mhm. ya kan. Ya bahas susah. Banyak Jadi sih, harus kita sama-sama mengkampanyekan tentang nilai-nilai yang positif, bro. Ya kan? Satu tujuan United, kita beragam ya kan, United University, kita beragam profesi, kita beragam hobi, ya kan? Tapi satu tujuan untuk publikasi atau publisitas tentang Cirebon itu sendiri. Itu silaturahmi intinya, bro. Aja mengkonon ang. Iya. Bareng-bareng gitu. Bareng-bareng. Aja karep dewek gitu ya. Aja dewek ini sih. Dewek. Kita bareng-bareng ada dewek-dewek. Bakal bisa. atau perlu kita bikin channel khusus untuk Harus betul harus wajib. Nanti Barang-barang yang bisa website, bikin website, Iya. bikin. Saya tunggu undangannya nih. Ya. Ya. Tapi untuk ngomong ada media sosial nggak nih? dalam Ada. atau Ada. kita atau Ya semua lah dari Instagramnya Dalan-Dolan. Oh, nanti di sini ada. Ada. Terus bro juga ada ya. Ada. Nanti teman-teman follow aja Instagram abangnya bang kalian mau gabung nih. Ayo anak muda. Anak muda. Nah, Betul. apalagi kan nanti tahun depan kan 2024 ya 2 tahun depan politik nih. Nah, seperti apa yang muda nih? demokrasi. Peran anak muda nih dengan pesta demokrasi negara kita nih. Nah, kalau saya malah lebih melihat ya mas, Kopi. Gede. Biar nggak panik. Ini Lanjut, ini mengganggu ya. ini lebih serius nih. tapi mungkin kalau enggak ini ya, mungkin kalau untuk politik sendiri banyak juga sih bahkan pemuda itu yang belum melek politik. Nah, itu bahkan yang saya kan sih. bahkan kayaknya Amat apa sayang ya, banget itu.
ini saya ngambil contoh tuh teman-teman saya sendiri gitu, teman-teman Iya. dekat saya sendiri. Bahkan setahu saya malah teman-teman saya itu emang kebanyakan tidak pernah untuk mengikuti sih mas. Anti politik itu. Ya bisa jadi kayak gitu ya. Waduh. Tapi sebenarnya bukan anti politik Oh, sih. enggak. Mereka cuma bingung aja kalau kayak misalnya mereka apalagi kan dunia politik itu kan Iya. bingungnya itu dalam artian ya emang mungkin banyak pemuda juga kan yang bingung soal politik kayak kita tuh kayaknya nggak paham deh apa sih yang lagi dibahas di Iya. politik sekarang itu apalagi kan iklim politik tuh kayaknya tiap tahun berubah itu Iya, bahkan iya. sekarang aja ada 17 partai Iya. 17 partai yang terdaftar kan untuk Hmm. pemilu 2024 mungkin ya itu sih banyak juga pemuda yang Bingung, kurang ya. melek sama politik sih Oh. karena mungkin ya tadi mereka kebanyakan memikirkan kipo. Nah, gimana tuh pesan-pesan untuk yang kurangnya pemahaman politik? Tapi sebenarnya kalau itu yang bisa dijelaskan mungkin orang-orang politik. Orang politik. Sekalian kampanye. Banyak Iya, gitu iya. anak-anak muda yang Sebenarnya punya kalau bisa kita- menjadi sumber menurut- suara. Menurut kita Hmm. ya bapak-bapak yang politik-politik di atas ini ya harus jangan ada gap di antara kita. Nah, kenapa tuh gimana? Kita itu pendidikan politik kurang. Padahal politik secara arti Iya. sesungguhnya itu kan baik tujuannya. Betul Ya kan? sekali. Tapi yang komunikasi ke bawah itu kan yang paradigma politik jadi jelek. Iya. Ya kan? Betul. Nah, silakan bapak-bapak politisi itu ke kita ke anak muda jelaskan, Iya. ya kan? Politik yang bersih seperti apa, ya kan? Hmm. Tujuannya politik itu bagus. Hmm. Kita juga harus sadar akan politik karena kita juga nih sekarang lagi berpolitik, Iya betul lah. betul nggak? Iya. Ya kan, bergening kan? Iya. Harga rokok aja kan diatur politik, enggak sih bro? Iya. Jadi Sana gitu. ya, anak muda juga sebenarnya punya power. Iya. Kalau kita kumpul semua dari beberapa beragam yang hobi-hobi kita, Iya. kesukaan-kesukaan kita kumpul silaturahmi, Hmm. punya power satu wadah, Iya. bergening ke atas, ya kan? Bener nggak? Betul. Tapi bergening bukan hulu, Iya. ya kan? Apa yang visi dan misi Bapak untuk anak muda di Cirebon yang realistis, ya kan? Ya kita bisa kawal itu Iya. selama mungkin nanti dia jadi Hmm. bapak-bapak dan ibu-ibu politik ini nanti Iya. jadi, ya kan? Itu bisa kawal. Itu bergening, Iya, itu bergening. bagian dari pendidikan politik anak muda kepada yang tadi. Jangan sampai ada gap. Iya. Cuma mungkin yang amat disayangkan kalau menurut saya pribadi kayak politik praktis gitu tuh bro. Kayak misalkan kenapa sih berbeda partai kok udah sampai ribut berantem di media sosial bahkan apa pertemanan rusak gitu bro. Padahal kan itu konyol gitu menurut saya. Ya mungkin itu juga alasan yang bikin banyak juga kan pemuda-pemuda yang kurang mungkin mereka sebenarnya ngikutin untuk iklim politik sendiri gitu untuk dunia politik sendiri itu mereka ngikutin tapi mungkin mereka malas aja gitu mengekspresikan pilihan politiknya ataupun ya pokoknya tentang politik itu karena memang kita nggak bisa samaratakan semua pemuda gitu kan mas. Mungkin ada beberapa kelompok pemuda yang memang ya seneng gitu untuk masuk ke dunia politik atau misal apapun itulah tentang politik mungkin ada yang Iya, seneng. iya. Ada juga pemuda yang cuek. Nah itu makanya mungkin sebenarnya lebih ke ini ya untuk ya tadi yang Bang Adi juga bilang malah pemuda-pemuda yang kurang melek politik ini kan bisa jadi sumber suara kan untuk bapak-bapak yang Iya. akan berkontestasi di 2024. Kenapa kok Nah. warna merah, warna kuning, warna hijau kok berantem anak Nah. mudanya? Padahal di atas sana kan ya kipas-kipas aja ada ayam sebenarnya kepala-kepalanya itu. Dan menurut survei ini ya yang saya baca selentingan nih tingginya praktek korupsi juga membuat anak muda tuh pesimis dengan sektor politik. Nah itu gimana? Tapi kalau saya mungkin ini juga datang dari pengalaman. Iya. Mungkin anak muda tuh lebih ke ini ya, kayak merasa sia-sia atau gimana lah.
kalau sia-sia mungkin enggak juga, tapi mereka tuh merasa Kecewa gitu. bukan kecewa juga, kayak apa sih yang bisa saya dapat gitu. Iya. Setelah bapak yang saya pilih Jadi, ini ya. jadi apa sih yang bisa saya Iya. dapat, mungkin Nganggur masih ya. nah nah Masih. itu loh mas, nganggur masih kan. Bisa nggak dapat gitu. Saya masuk mungkin itu Iya. yang ada di pikiran anak-anak muda kan. Iya. Mungkin mereka lebih pilih ya udah gitu, kita Dibilang golput menikmati. gitu. Berarti kita harus golput gitu? Enggak juga. Enggak juga. Enggak juga kan? Sebenarnya itu pilihan kan, Pilihan. karena demokrasi Ya. juga kan kita Lebih kepada bebas. ikhtiar ya. Bismillah, kalau yang jadi ya kalau syukur ya bagus ya syukur gitu kan. Tadi memang kayak ya itu tadi merasa kita kayaknya nggak dapat apa-apa nih dari Iya. kontestasi politik nanti. Nah terus kembali lagi ini politik lah, udahlah politik udah kita runyam kayaknya bang. Makanya Nggak bisa lah. saya Terus- tidak mau membahas politik sebenarnya. Runyam lah udah. Saya tidak mengerti. Ya, yang lain lah gitu tuh. Kemarin juga sempat dengar berita tuh mahasiswa yang masalah pelecehan seksual itu kan termasuk anak muda juga tuh yang Itu ketahuan. Kalau nggak salah yang melakukan pelecehan seksual terus dia Iya kan, diikat sampai diikut ditelanjangin sampai dikasih minum air kencing, itu seperti apa tuh? Kok anak muda sampai anarki dan sesimpel itu gitu tuh membuat hukum sendiri gitu tuh bro. Ya mungkin karena apa ya, kalau simpelnya mungkin karena generasi kita juga emang emosionalnya tinggi ya kan. Iya, makanya untuk sulit untuk bergabung sih saya bang ya. Makanya tadi bener kata bang Adi itu suruh apa kan? Jangan curiga. Jangan curiga. Itu saya words of the day. Tapi sebenarnya kalau dari kasus kemarin gimana ya? Ya yang melakukan pelecehan udah jelas salah. Tapi yang memperlakukan manusia selayaknya binatang juga Iya. udah parah kan. Itu kalau nggak salah sampai dikasih minum air. Tapi kan yang mendesain kan mahasiswa itu bro, bukan yang biasa gitu kayak kita ada. Iya, ya bisa dibilang kalau orang Intelek gitu. intelektual. Itu intinya sebenarnya masalah komunikasi apa tuh. Komunikasi. Itu aja nggak? Aduh. Belum ngasih tangan ya bang. Ya kan? Komunikasi menghasilkan isi dan solusi. Dia menghasilkan nama anarki jadi. Ada Karena tangan. nggak ada ibaratnya kalau bahasa dari pesantren itu tabayun, Betul. ya kan? Kita sebelum memutuskan sesuatu kita tuh harus ibarat komunikasi yang baik. Mungkin tadi sorry sih bukan ya cerita tadi nggak tahu mas apalah tadi saya salah ngomong. Salah ngomong Iya. sebutin merek lagi. Nanti Apa. dikat bahaya. Nah, terus nih bro, ini yang saya alami juga lah, udah nah. Kan kemarin juga berita banyak korban pinjol, yang mungkin termasuk, ya saya juga dulu termasuk lah gitu kan. Kayak apa namanya, mahasiswa juga sampai puluhan juta gitu. Kemarin Gimana? ada beritanya juga Oh. yang mahasiswa terjerat pinjol itu. Hmm. Ya gimana ya kalau itu, wah komentarnya juga agak serem deh kan. Tapi kalau misalnya terjerat, kalau kasus kemarin itu mungkin ya paling kalau saya bilang ya kita juga harus lebih hati-hati kan, apalagi ya di era yang sekarang serba terbuka gitu kan. Apapun ya bisa jadi jalan untuk penipuan. Nah, kemarin kan beritanya kayak gitu kan, mungkin mahasiswanya dijanjiin apa itu bisnis kalau nggak salah ya. Bisnis kayak afiliasi gitu, bukan afiliasi juga sih. Oh jadi pinjol berbasis afiliasi gitu? Bukan, jadi dia tuh kalau nggak salah saya pernah baca tuh, jadi si mahasiswa ini ditawarin untuk berbisnis, untuk jualan barangnya si penipu ini gitu kan, untuk jualan barangnya si penipu ini dan dijanjiin per barang itu berapa persen gitu kan. Nah itu kan harus modal dulu nih ceritanya tuh untuk beli barangnya. Dan itu kalau emang mereka nggak punya modal itu mereka disarankan untuk melakukan pinjol tadi kan. Iya. Dan pinjolnya tuh yang saya heran kenapa bisa gitu, uangnya tuh langsung masuk ke si penipu, sedangkan barangnya nggak dikirim-kirim kan jadinya. Ya, maksudnya yang saya nggak habis pikir kenapa mau gitu pinjol tapi uangnya langsung transfer ke. Berarti anak muda semiskin itu ya bro? Bukan. Bukan. miskin loh. Sudah emang mereka tuh Karena ini instan, gimana bang? Kan tadi Sebenarnya katanya ini. apa kewirausahaannya sudah bagus. Iya. Ya kan? mereka berpikir sampai sana. minat kewirausahaannya dan kemandiriannya sudah bagus. Tapi kenapa terjadi utang lu bang? Ya, cara-cara Karena tadi Salah-salah. Ketipu sebenarnya mereka tuh kan, kayak itu kan mereka dijanjiin untuk itu suruh jualan barang nih saya. Iya, berarti mengiming-imingin hasil yang besar. Kan berarti Dapat persenan langsung kan, pemikiran pemuda dapat. praktis banget gitu tuh. Ya.
ternyata Praktis. jeblak Betul. banget ya. Kalau saya sih mungkin yang lebih disayangkan ke apa ya? Mereka itu suruh pinjol nih bang. Itu mereka suruh pinjol dan uang pinjolnya itu langsung pakai rekening si penipu atau nggak tahu lah kemarin kenapa, tapi di beritanya tuh uang pinjol ini langsung masuk ke si penipu gitu. Jadi langsung untuk membeli barang dari penipu, Iya, iya. tapi barangnya itu nggak Berarti dikirim-kirim. data tersebar gitu. Datanya mungkin pakai data-data mahasiswa, KTP segala macam, tapi uangnya tuh mungkin langsung ditransfer Iya. ke sana untuk beli barang tadi kan. Jadi ini berarti sama aja manipulasi data gitu si pelaku ini gitu, ambil data Sebenarnya manusia dia gitu. memanfaatkan aja sih kepolosan tadi, apalagi jiwa-jiwa anak-anak muda kan pengen banget cari uang, mungkinnya Iya. pengen banget Iya. punya uang Beli gitu. iPhone ya. Nah itu bang, ini kalau gimana itu cara penerapan Jadi- budaya yang praktis nih bang, maunya Sekarang gini ya, instan gitu bang. Nggak semua perjuangan. kalau yang saya lihat ya Gen Z ya terutama Iya ya. iya. Itu karena tadi pengaruh radikal bebas dari luar, ya kan? Iya Contohnya ya, iya. hedonisme, budaya hedonisme, ya kan? Kalau gua nggak pakai iPhone, gua nggak keren bro, Iya. ya kan kayak gitu. Iya betul betul. Kesirian. Nah itu mental-mental yang itu zaman dulu. Kalau saya nih contoh, saya nggak punya duit, orang tua saya nggak punya duit. Iya. Ternyata SMA tur ke Bali, gua nggak ikut bro, Iya, betul. nggak maksain, ya kan? Nggak mungkin sampai minta ke orang tua mutang kemana-kemana Iya, untuk iya, iya. pergi gua ke Bali, gua happy, Ya, dan orang tua gua mutang. Tapi berpikir untuk gimana cara ke depan kesana dengan uang sendiri. Uang sendiri. Akhirnya waktu itu gue waktu SMA ya, gue punya printer, gue punya komputer, ya kan. Gue ngerjain makalahnya temen-temen yang males, ya kan. Dapat duit, kumpulin bisa beli, pergi dengan hasil sendiri. Nah itu namanya degradasi bro. Iya iya. Angkatan kita milenial yang Iya, iya. generasi pemuda milenial dengan Gen Z itu sangat berbeda. Iya. Pengaruh dari mana? Radikal bebas media sosial luar. Kalau menurut saya. Mentalnya juga Mental. beda. Ya, ibaratnya sekarang pengen penghasilannya tinggi. Ya kalau kita mungkin dulu pendidikan kita dulu walaupun penghasilannya tinggi tetap mangan lengko, bro. Iya betul betul. Ya, betul. Bro. Kadang nganggung orang yang ngambil. Iya, Ada tetap mangan pakai lengko. Iya. Simpen, ya biar dapat muter lagi uangnya, Iya. ya kan kayak gitu kan. Karakteristik tadi, ya tadi pengaruh sebenarnya pengaruh radikal bebas. Ya, tadi awal saya sudah bilang untuk membentengi mental anak-anak muda dari radikal bebas, ya itu harus punya karakter-karakter ya tadi, cinta, Iya. ya kan, nggak ngoyo, ya. Iya. Kalau kamu misalnya cinta sama orang tua, Iya. ya nggak mungkin dong, misalnya jadi gangster, ngerepotin orang tua, Betul, terus betul. minum narkoba, Iya. ya nggak sih? Betul. Aduh ngerepotin orang tua, cinta kan lagi-lagi. Intinya basicnya dulu, mental ini bro, dalam hati bro, ya kan. Kalau hati lu udah ada cinta, ya kan, Iya. sudah ada cinta dalam hati, ya, lu mau ngapain aja tuh mikir 2 kali. Ini ternyata nih saya nih. Ya kan? Betul nih. Iya nih. Mental itu, walaupun ada radikal bebas Masuk pengaruh ya. dari Oh. media sosial Inggris, Amerika, apa Iya. dengan gaya hidup hedon dan sebagainya. Tapi kalau karena kita sadar diri kita nggak punya duit, ya nggak usah maksain beli iPhone, ya nggak usah maksain makan di tempat yang mahal, ya makan segalengko, Iya. ya kan? Betul. Jangan malu-malu ya bang ya. Nggak usah malu-malu, biasa aja. Tapi mungkin mental kayak tadi itu emang datangnya dari ekspektasi kan, Mas. Apalagi ya anak-anak muda zaman sekarang tuh ekspektasinya mungkin tinggi-tinggi. Ya bahkan saya dengar dari salah satu influencer mungkin ya, dia bilang kalau sebenarnya nggak apa-apa sih kalau misalnya ya contoh lah kita pengen punya iPhone gitu. Iya iya. Tapi taruhlah ternyata emang kemampuan kita nggak bisa beli iPhone gitu. Iya. Sebenarnya nggak ada masalah untuk itu. Hmm. Palingnya masalahnya adalah ya ekspektasi kita nggak terpenuhi gitu kan. Ya udah masalahnya cuma di situ Iya. aja. Nggak harus kok kita wajib nih. Saya udah berekspektasi punya iPhone nih. Harus punya gitu, nggak Iya, harus iya. kan. Ya udah gitu. Mungkin kalau kita nggak punya iPhone, ya udah yang Jangan yang aja. Jangan aja lah ya. Tapi kita juga jangan sampai gara-gara itu tidak semangat untuk punya iPhone. Nah, iya ya kan? betul.
Ya. Gak apa bermimpi kan nggak apa-apa ya, setinggi langit lah. Tapi kan kakinya tetap Ya. nginjak bumi gitu bro. Toh juga kalau itu nggak tercapai ya mungkin kan kita kecewanya sama ekspektasi kita Iya, sendiri iya, kan. iya. Kita nggak perlu berlebihan loh. Iya betul. Apalagi sampai yang menghalalkan segala cara gitu kan, wah itu nggak banget sih. Butuh penerapan itu untuk anak-anak muda tuh, kadang-kadang seperti itu sih. Ya itu Konyol sekali sih. harus mental sih bro semuanya. Hmm. Lagi-lagi karena radikal bebas tadi. Kalau menurut saya ya itu radikal bebas itu pengaruh besar, sangat-sangat besar dengan budaya hidup hedon, budaya dan sebagainya. Ya kan cuma itu juga kan emang ya ngebuktiin gitu kalau emang apa ya pengaruh budaya itu sebenarnya gede banget kan mas. Iya. Apalagi ya mending ya kalau budaya yang bagus yang Berarti tapi tetap juga dong, walaupun kita menangkan tapi dalam lingkungannya seperti itu. Nah, itu bisa. Itu gimana tuh cara mempertahankan? Berpengaruh apa tuh lingkungan anak muda nih untuk diri kita nih? Berpengaruh banget. Kalau menurut saya mas, lingkungan tuh berpengaruh banget lah. Contoh ya, kita punya lingkungan yang bisa dibilang toksik sama Iya. lingkungan yang support gitu, Iya, iya. yang support ke kita. Iya. Contoh lah lingkungan toksik gitu. Misal ya satu geng itu iPhone juga nih HP-nya gitu. Taruh HP kita sendiri yang nggak iPhone itu. Mungkin lingkungan-lingkungan yang jelek itu kan kayak bro ganti dong HP lu, HP Iya. kita iPhone Iya. kalau nggak ganti udah lah lu jangan main Itu gitu. kayaknya blok itu udah kampret tuh. Malu-maluin kan gitu kan. Lagi-lagi berarti kan komunikasi. Komunikasi benar. Bro, apa namanya? Nih contoh ya, masalah komunikasi. Iya. Vital cuma dari mulut. Bro, kan dulu iPhone jelek lu. Gini. Angkat hati ya bang ya. Anak hati. Bro, semangat bro. Ya, iya. Nah itu Ya, loh. kamu harus usaha bro. Saya yakin ya bang ya. Kayak yakin kamu pasti bisa beli iPhone bro. Nah, itu Beda kan? Beda itu circle yang tadi yang toksik sama yang support kan. Iya. Yang pertama yang toksik, yang kedua yang support kan gitu. Ya kalau punya bro, iPhone bisa beliin bro. Wah segitu ya. Ada sih. Langka tuh. Langka. Saya mau punya temen itu. Iya. Nah langka tuh maksudnya apa tuh kan kalau dalam Indonesia langka tuh ya langka gitu tuh. Kalau Cirebon apa langka? Nggak ada. Nggak ada. Keren Cirebon. Tapi ya sama aja kan langka hampir punah gitu. Manusia kayak gitu hampir punah. Harus dicari. Iya. Intinya cuma masalah komunikasi. Terus juga palingnya apa ya? Ya tadilah sesuai kebutuhan aja lah gitu. Jangan terlalu memaksakan lah ya. Kan lucu juga kalau misalnya kita punya iPhone tapi fungsinya cuma buat foto-foto. Iya. Udah nggak ada ya. Gimana kan? Dating nyari wifi kan memaluin. Terus taunya maluin upload doang ya. misalnya HP Inter kan iPhone Inter yang tiba-tiba smartphone only atau wifi only. Wah itu dikasih merek. Ya minimal HP Realme di inilah itu ya. Upload doang aktif nggak apa kan nggak itu kreativitas sih Kan masuknya itu. nggak lucu kan intinya memblokir gitu kan. Nah ini kembali Itu lagi lah. maksa. Kita kembali lagi ke Cirebon nih. Seberapa besar sih arti kebudayaan pemuda di kota Cirebon menurut pemuda nih? Berapa besar sih kebudayaan lu? Ya Bang Adi dulu mungkin jawab. Bro? Kebudayaan itu menurut kita untuk pemuda itu sangat besar sebagai jati diri. Tadi jati diri kita. Ini sekarang biasanya kita sungkem, ya kan itu kan kebudayaan Iya kita. betul. Sudah lama hilang, ya kan sekarang ke orang tua juga kayak enggan cium tangan, Iya. ya kan itu kebudayaan kita yang hilang. Berarti kan sebenarnya kebudayaan itu memegang peran penting untuk pertumbuhan anak muda ya, untuk lebih punya nilai. Iya. Ya. Budaya itu tercipta ya untuk nilai-nilai, biar kita itu bernilai bro, Iya. ya kan? Jadi budaya juga menghasilkan kita Iya. sebesar nilai kita untuk menjadi manusia bang ya. Iya betul. Intinya kita itu biar kita itu punya nilai sebagai Iya. manusia ya kita harus punya budaya. Budaya dan itu adalah identitas. Iya. Mungkin orang USA identitasnya lu sama orang tua cuma gini-gini doang ya kan. Lu manggil orang tua nggak manggil dad, manggil namanya aja mungkin biasa. Iya, biasa. Ya contoh di sepak bola aja. Iya, Ya kan? pakai tepaku, Iya kan? dicium sama cowok. Iya kan? Itu kan contoh budaya luar. Ya, ya jangan dipaksakan juga budaya luar ke sini. Iya. Ke budaya kita dipaksain di luar juga nggak cocok. Betul. Betul nggak? Betul. Orang boleh cium tangan kan nggak cocok, kan? Itu sebenarnya yang jadi marka ya, marka pembatas ya.
membatas kita adalah kita tuh punya jati diri. Ya, anak-anak muda tuh harus punya ibaratnya identitas dan karakteristik. Iya. Apapun yang datang dia tidak goyah. Betul. Gitu, bro. Pentingnya kebudayaan. Jadi membentuk adab yang bagus juga bang ya. Iya, bro, Sopan ada sopan santun. Kan memang budaya kita kan orang-orang timur tadi ya emang ya tadi sopan santun. Iya, betul. Ini kita budaya ya, bukan kebudayaan kan. Iya betul. Budaya ya emang itu kan. Di Cirebon. Ya contoh lah FIFA World Cup kemarin kan. Qatar. Keren sih itu kayak itu benar-benar kenalin ini loh budaya timur, Iya. ya, budaya orang-orang timur. Ya bahkan mereka sempat frontal kan yang jadi kemarin LGBT gitu kan menolak LGBT gitu. Melarang Jadi yang tidak menghargai budaya negara ya. Budaya negara. Nah, dan kita bagaimana tuh? Nah, udah nih menghargainya nih. Menghargai budaya dengan kenal, bro. Kenal. Misalkan ada temen nih. tapi masa mau kenal LGBT kan? Misalkan ada luar negeri main kuliah di Cirebon. Nah, itu bagaimana menghargai kita nih? Kita sebagai orang di Cirebon menghargai mereka bahwa mereka orang luar kan beda juga budayanya. Makan budayanya tuh. Apalagi LGBT beneran dia. Apalagi LGBT. Kalau LGBT mah Jangan lah ya, itu dia karena apa ya? Boleh ya. Itu kan mungkin kita ya tadi mas kalau mungkin kalau orang luar sana main ke Indonesia terus mungkin atau kesinilah main ke Indonesia gitu beda Iya. budaya ya wajar gitu. Tapi kalau LGBT kan itu kita bukan berbeda tapi penyimpangan ya mereka. Kita nggak bisa toleransi itu. Iya, betul. Nah, untuk mempertahankan seperti apa tuh? Yang tadi lebih spesifik lah budaya-budaya kita nih. Tadi sungkem apa gitu. Ya, itu yang sudah lama hilang dan harus dimulai lagi kalau menurut Tapi memang ya bang kalau tadi kayak budaya sungkem gitu bahkan apa ya mungkin ada perasaan kayak malu lah anak muda malah kayak sungkan gitu loh. Sebenarnya mereka pengen ngelakuin itu tapi kayak wah Iya benar dalam hati gitu tuh. loh. Saya juga rasain sih. Sekarang Mau salah gitu ya. Mau ini tapi gak enak gitu kan ya. iya loh. Iya. Kadang-kadang kayak gitu kadang Nah, kita itu pengen ngelakuin itu. Mungkin emang tapi itu watak muda terpendam. lah seperti itu. Egois gitu, egois tinggi gitu. Apa malu-malu gitu. Apa salah? Itu bukan egois. Apa takut salah gitu? faktor eksternal, bro, semuanya, bro. Intinya kita kuat-kuatan pengaruh saja. Mau dari dalamnya kita, betul kan? Dan itu harus ada sinergitas tadi saya bilang antara bapak-bapak yang di atas dengan mungkin pemuda-pemuda di bawah, dan itu harus ada komunikasi yang baik, jangan ada gap komunikasi, ya kan? Mengkomunikasikan kalau kita itu masyarakat berbudaya Cirebon itu seperti apa, nah itu harus dipaparkan, harus disosialisasikan. Ya kan, biar mendarah daging. Kalau segala sesuatu afirmasi terus-terusan, ya kan, insya Allah jadi kebiasaan, bro. Ya itu. Dan itu sudah lama hilang, dan itu harus sebenarnya ditumbuhkan lagi. Ya, sebagai kita itu anak-anak muda yang berbudaya. Buat apa? Ini kita kuat-kuatan pengaruh sama eksternal. Sekarang eksternal itu masif. Sekarang udah zaman globalisasi. Lu bisa ngelihat sekarang yang ada di Argentina, yang ada di mana. Apalagi soal digital ya, Nah, digital gampang, ya kan? Kita jangan sampai gagal digital juga, ya kan? Betul, Harus mengerti. Dan itu tameng utamanya adalah kita dari diri kita sendiri harus punya budaya. Jadi diri yang jangan tadi isin-isin gitu loh. Mengakui kalau kita itu ya saya punya budaya Cirebon, saya orang Cirebon. Orang Cirebon ini kayak gini loh biasanya, ya kan? Walaupun tadi datang K-pop hanya sekedar melihat nyawang baik, ya kan? Di Sawang memang ya. Di Sawang baik, beliau hatinya sudah ada nih, bro. Cirebon nggak goyah, bro. Ada kebudayaan apa aja dari luar. Ya mungkin kayak saya mencintai Argentina, fans ya, tapi tetap hatinya Indonesia gitu bang. Seperti itu mungkin lebih Indonesia mudahnya. Mungkin nanti. Nah, lebih spesifik lah mungkin dengan jangan terlalu panjang nih peran pemerintah dan peran kita nih untuk pembinaan dan pengembangan di Cirebon. Wah, peran pemerintah. Peran pemerintah kasih anggaran. Kasih anggaran tuh. Dan peran kita. Peran kita ya. Mengkonsep, Keren. ya kan? Mengkonsep anggaran-anggaran itu, ya kan? Biar kita itu mengenalkan budaya kita.
Itu singkat padat dan jelas. Betul. Bapak punya duit, Saya Kita punya punya ide. kita punya otak gitu loh. Keren. Ya, punya tenaga, punya power kita cuma itu bro. Iya. Ini kan kita nggak punya power kekuasaan, kita nggak punya power uang. Dia punya power kekuasaan uang siapa? Ya, Ayo, harusnya yang di atas bapak-bapak Ayo. tolong kasih dana ke kita. Ini itu udah berapa lama nih? Nih nanti ganti semua ini langsung Iya. sama dinas komunikasi tuh. Amin. Kreatif emang ya. Iya. Nah, mungkin lebih nasional lah. Artis Pak Pemuda, menurut teman-teman. Apa? Artis Pak Pemuda. Sumpah Pemuda itu apa coba? Sumpah, kami masih muda gitu. Sumpah kami masih muda. Bang Amit dulu. Silakan. Sumpah Pemuda apa aja coba? Lebih ke Apa nasional. kan mahasiswa sejarah tuh? Apal dong. Oh iya. Sama. Arti Sumpah Pemuda. Iya. Maksudnya ya, Iya, jangan ini di- dijelasin secara Hmm. ini aja lah ya, Iya. modern gitu. Iya, betul. Ya apa ya? Maksudnya Sumpah Pemuda itu kan sakral banget ya kan. Kami putra dan putri bangsa Indonesia kan Iya. kayak gitu ya. Benar-benar harus diaplikasikan kan Hmm. ke kehidupan nyata. Tapi kan emang nyatanya ya tadi kan. Ya pemuda kita bahkan sangat saya akuin ya Mas. Iya. Bahkan saya sendiri ya apa ya, kadang emang suka lalai gitu ya kalau misalnya soal budaya segala macam tentang ya tadi lah Sumpah Pemuda yang tadi ya. Arti Sumpah Pemuda ya sebenarnya ya udahlah itu kita harus bisa sih sebenarnya bisa mengaplikasikan tadi kan kalau kita harus bangga berbahasa Indonesia gitu kan, kita harus mengaku kalau tumpah darah kita ya Indonesia gitu kan. Cuma memang itu yang agak susah ya. Bukan susah, lebih ke kadang kita nggak tahu ya kenapa kayak lupa gitu. Tidak nasionalisme deh. Kalau dibandingin sama kita komparasi dengan negara-negara luar, Iya. nasionalisme kita tuh tinggi. Contohnya tahu juga bisa tinggi tuh. Contoh, kalau netizen aja, kalau ada yang menyangkut tentang Indonesia, kompak kan duduk walaupun dengan bahasa sarkasme, satire kan. Iya. Kompak, nasionalisme kita tuh sebenarnya bagus, ya kan? Kita semua dari Sabang sampai Merauke bisa berbahasa Indonesia, dijamin, ya kan? Orang Malaysia belum tentu. Iya. Ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Arab. Gak Campur. punya jati diri lagi. Kita tuh sebenarnya sudah dididik dari zaman dulu Nusantara kalau kita itu punya jati diri. Itu yang harus Tapi emang bagusnya Indonesia juga kan ya contoh, apalagi Indonesia kan berbagai macam lah bahasa-bahasa daerah. Iya. Kalau saya misal nggak bisa bahasa Sunda, saya nggak bisa bahasa Jawa, saya nggak bisa bahasa Manado, sebagainya. Ya kita ngobrol pakai bahasa Indonesia gitu kan. Satu lah ya, berbagai macam bahasa. Itulah bahasa ya, emang bahasa persatuan ya. Iya. Ya khususnya Asal jangan pakai bahasa tubuh aja ya. unik ya di Cirebon ya. Kenapa tuh bang? Ente ngomong bahasa Sunda bro, yang Ciledug. Ya kita ngomong bahasa Cirebon, nyambung bro. Oh iya bener Itu unik bro. Bener, saya juga artinya saya cerduk loh. Iya. Tahu dia. Ngerti? Saya ngomongnya bahasa Cirebon, kamu ngomongnya bahasa Sunda, tapi nyambung. Ya, itu unik di Cirebon. Nggak ada coba peneliti sini Iya. bisa di Ciledug, Pabuaran, ya kan? Yang ada campuran bahasa Sunda sama Jawa, ya kan? Sama bahasa Cirebon ya. Iya. Itu saat kita ngomong bahasa Cirebon, yang satu ngomong bahasa Sunda di Walet, orang Walet mungkin nyambung. Itu unik. Unik banget bang. Unik banget, ya kan? Nggak ada di daerah lain. Nggak ada. Nah, itu kan. Jadi masalah nasionalisme sebenarnya nasionalisme kita udah bagus. Betul. Ya, Tinggal ditantang aja bang dari hati ya. dari hati aja. Terus nih gila, udah nih Cirebon nih pesan-pesan ya untuk pemuda-pemuda Cirebon yang selalu mempertahankan budaya Cirebon nih bang. Apa gitu. Kalau Gabunglah. supaya mereka mempertahankan. Iya. Pesan-pesannya apa nih? Ya kalau pesan ini kan pesan Iya. pemuda, silakan yang tua juga. Gimana bagi masa? Gimana ya? Iya kan Realistis ya. Iya, mencari gitu. Ya bayangin lah, Bang Adi ngasih pesan ke Iya. saya kan. Iya, yang buat anak muda Cirebon, ya kan. Jangan putus silaturahmi, bro. Ya kan, jangan putus komunikasi. Ya, aja dewek-dewek. Ya kan, kita itu satu. Kita itu ibaratnya suku ya suku Cirebon, Iya. ya kan.
pokoknya kita tuh jangan putus silaturahmi, jaga komunikasi, jaga satu visi untuk tanah kita, tanah leluhur kita, ya kan, yang ngaku lahir dan besar di Cirebon ya kudu weru Cirebon dan ini aja isin isun Cirebon. Betul sekali. Ya kan? Dari pentua nih, Ya kan? pemuda yang gimana nih? Kalau saya pesan untuk pemuda, Iya, buat teman-teman berarti buat teman-teman saya, jangan menjadi pemuda yang menyebalkan. Contohnya apa tuh menurut Bang? Contoh ya, pemuda yang menyebalkan tuh kadang ya, yang ini ya mungkin ini ya apa ya, maksudnya candaan-candaan Iya, gitu iya. kan di tongkrongan segala macam. Jangan terlalu inilah. Maksudnya kalau kita bercanda jangan terlalu berlebihan. Iya. Kiriku, kiriku. itu Cirebon banget. Masa mana? Girik ketek. Maksud menyebalkan tuh gini, Mas. Gimana? Contoh kasus, saya punya ini nggak apa-apa kalau disebut. Nggak apa-apa. Ya contoh ya ada temen lah, misalnya dia suka banget lah. Ini di luar konteks kebudayaan kan Iya, tadi. iya. Kalau saya ya di luar konteks kebudayaan. Tadi kan yang di kebudayaan udah sama Bapak Ketua kan. Iya. Kalau saya mungkin ya contoh pemuda yang menyebalkan nih, kadang ada nih orang tuh suka banget ngeledek-ledekin gitu. Tapi giliran dibales tuh baper gitu kan, itu nggak boleh sih. Kalau dia pengen ngeledek orang, begitu diledek ya jangan marah Iya. dong, kan kamu duluan. Udah gemet ya, udah di. Makanya itu untuk teman-teman saya tapi bukan untuk teman-teman lu. Jangan baperan berarti ya. Gen Z jangan baperan. Jangan pernah nih. Ya kan? Mental kuat dan Jangan hati. baperan. Bang, ini mungkin udah berapa lama nih kita ngobrol? Seru keren nih. Terakhir. Oh, gila, tadi udah terakhir. Terakhir Bang, Bang, satu kalimat untuk Cirebon satu Satu dari- kata dong. Satu kalimat lah. Satu kalimat. Aku sayang kamu gitu. Apa? Dore. Dari mana dulu nih? Dore. Dari dulu. Satu kalimat, Cirebon kota budaya. Wih, mantap. Cirebon kota budaya. Hah? Sebenarnya setiap kota emang punya budaya, tapi Iya. menurut saya ya tadi saya bangga punya budaya Cirebon. Nah, untuk kata Ini aja, itu lagi. aja isi. Aja isin isun Cirebon cumanok tek. Gede. Oke, Bang, thank you, Bang. Thank you. Siap. Sorry nih hampuran ya kalau ada salah kata perbuatan nih. Oke. Seru banget nih teman-teman Thank you. ngobrol sama Pemuda. ini Cirebon nih. Minta tolong lah untuk pemerintah bantu anggarannya. Terus anak muda juga kudu kuat mental, jangan baperan dan jangan curigaan. Ayo bersinergi lah ya. Satu lagi, Mas. Apa tuh? Kalau pengen lihat konten pemuda dan petua, lihat aja di konten dalam dulu. Ada YouTube-nya juga. Baru dalam bahari dolar. Oke, mungkin teman-teman gitu aja, jangan lupa simak sampai full lah. Kalau nggak sampai full nanti dikiranya kita makar. Makar. Ya. Ya. Oke, gitu aja mungkin. Thank you semuanya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, share ke semua tetangga, janda-janda, pokoknya mantan-mantan semua share lah. Semuanya pokoknya. Barisan para mantan. Mantan mungkin. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro.